Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, teman-teman, semoga kita semuanya dalam sehat-sehat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama kami Muhammad Azhar Habibullah, Prodi 4B ya, dari YAI Syarifuddin Lumajang. Pada pertemuan kali ini kami akan menampilkan sebuah video mengenai manajemen pendidikan berbasis sekolah untuk memenuhi tugas dosen Dr. Muhammad Ikhwan Muttaqin MPDI. Baik teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, poin pembahasannya yakni pengertian manajemen berbasis sekolah. Di sini dijelaskan Abu Duhau 1999 mengemukakan bahwa inti MBS atau manajemen berbasis sekolah, disingkat MBS teman-teman ya, adalah pembuatan keputusan yang partisipatoris di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya. Kemudian Education Customer Guide 1993 mengidentifikasikan MBS atau yang tadi sebagai suatu strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mengalihkan otoritas pengambilan keputusan dari negara dan daerah ke individu sekolah. Kemudian selanjutnya, dengan MBS ini kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua memberikan kewenangan mengontrol proses pendidikan mulai pemberian tanggung jawab dalam memutuskan mengenai pembiayaan, personia, dan kurikulum. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri manajemen berbasis sekolah berdasarkan indikatornya. Yang pertama adalah berkembangnya kultur sekolah yang demokratis dan dinamis. Itu yang pertama. Yang kedua, keterbukaan manajemen penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama di sekolah secara internal dan eksternal. Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan tujuan pendidikan sekolah. Yang terakhir yaitu adanya pengendalian mutu melalui quality asuransi dan akreditasi sekolah. Buka kurung Depdiknas 2002. Tutup kurung. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasannya yaitu tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Tujuan secara spesifik MBS bertujuan untuk yang pertama, mendorong peningkatan mutu sekolah karena fokus penekanannya pada ketiga komponen sistem, input, proses, dan output dari pada pendekatan input yang dianut selama ini. Sedangkan tujuan yang kedua, meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat sebagaimana konsekuensi keterlibatan masyarakat dalam proses persekolahan. Ini tujuannya. Kemudian manfaat utama penerapan MBS atau manajemen berbasis sekolah dikemukakan oleh Oswald tahun 1995 sebagai berikut. Yang pertama, memberikan program pendidikan yang lebih baik kepada siswa karena sumber daya akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri MBS meningkatkan kualitas keputusan lebih tinggi karena dibuat oleh kelompok ketimbang individu. Yang kedua yaitu MBS meningkatkan komunikasi di antara
stakeholder, buka kurung pihak-pihak yang berkepentingan, tutup kurung, meliputi komite sekolah, pengawasan atau pembina, kepala sekolah, guru, orang tua, anggota masyarakat dan siswa. Ini tentang manfaat dan tujuan manajemen berbasis sekolah. Kemudian selanjutnya beberapa pemikiran pelaksanaan MBS di masa depan, masa yang akan datang ya. Dalam prakteknya di beberapa negara ya, yang dilakukan oleh di beberapa negara ini saat ini, MBS belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Laporan UNESCO 2000 atau Buletin Visi 2002 menyebutkan bahwa kegagalan MBS yang terjadi di berbagai negara antara lain, yang pertama karena tekanan kebijakan itu lebih banyak pada perubahan secara struktural ya, daripada perubahan organik. Kemudian kurangnya keterampilan mengambil keputusan, komunikasi, dan kurangnya rasa saling percaya diri ya, percaya di antara stakeholder. Saling percaya maksudnya, bukan percaya diri. Afwan, maaf. Kemudian peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung ya. Pemerintah kurang mendukung dalam arti mungkin sarana ya. Seperti itu. Dan pembatasan kewenangan ya dalam pembinaan keputusan. Ini beberapa kemungkinan terhadap MBS di masa depan. Kemudian antisipasi sumber-sumber kegagalan dalam memperbaiki implementasi manajemen berbasis sekolah, yakni yang pertama otonomi sekolah ya. Otonomi sekolah. Pemberian otonomi kepada sekolah berdasarkan asas utama MBS mungkin masih merupakan harapan atau sekurang-kurangnya masih perlu disosialisasikan ya. Hingga saat ini pun ya, rumusan mengenai kewenangan apa yang seharusnya diberikan kepada sekolah dan kewenangan apa yang ditangani oleh pemerintah kabupaten masih belum jelas. Kemudian yang kedua, partisipasi warga sekolah. Partisipasi warga sekolah khususnya orang tua yang ikut andil, dan masyarakat menjadi hambatan tersendiri dari pelaksanaan MBS. Kemudian yang ketiga, kultur sekolah. Salah satu kesulitan yang mendasar dalam MBS ini adalah mengubah kultur warga sekolah dari yang selama ini menunggu perintah ya, ke kultur baru mencari perintah, mengubah sikap kreatif ya menjadi proaktif, mengubah sikap ketergantungan menjadi kemandirian dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, keterbukaan manajemen. Keterbukaan manajemen harus dimulai dari pimpinan tertinggi sekolah ya hingga pegawai terendah sekolah seperti kepala sekolah paling tinggi. Kemudian yaitu yang paling bawah. Transparansi tidak hanya dalam hal pengolahan keuangan ya, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan sekolah. Ini antisipasi sumber-sumber kegagalan dalam memperbaiki implementasi manajemen ya, yang selama ini sudah terlaksana. Kemudian pengendalian mutu atau quality asuransi akhirnya juga menjadi tantangan berat dalam melaksanakan MBS. Pengendalian mutu yang baik adalah yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan menilai sejauh mana mutu suatu sekolah. Kemudian yang terakhir teman-temanku, pembahasan kali ini penguatan peran guru dan kepala sekolah. Baik, mungkin hanya ini pembahasan materi pada sore hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan bisa difahami. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.